Oke guys, kita lanjutkan lagi latihan blank paragrafnya. Plastic bags are often thought as a free, no-brainer solution to carry your groceries or to use as trash can liners. However, research has shown as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles, blah 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 in our seas each year. Nah, kalau kita lihat komposisinya, kalimat ini nih memiliki subjek, verb, oke, dan di sini memerlukan objek. Posisinya dia sebagai objek. Nah, kalau kita lihat opsinya A sampai E dengan kata dasar accumulate memerlukan verb. Verb yang berbentuk objek harus berbentuk gerund atau verb ing, sehingga kata yang tepat adalah accumulating. Nah, seperti itu soal kali ini. See you in the next practice. Thank you so much. Oke, kita ketemu lagi di latihan soal bahasa Inggris. Oke, masih di blank paragraph. Kali ini kita cek dulu opsinya. Nah, A sampai E di sini disediakan berbagai jenis conjunction atau kata sambung. Oleh karena itu kita harus paham dulu kata sambung ini maknanya seperti apa. Yang A ada therefore. Therefore ini artinya oleh karena itu. Nah, digunakan untuk menyambungkan kalimat ke dalam kalimat conclusions atau kesimpulan. Jadi therefore itu berfungsi untuk menyimpulkan. Yang B ada in contrast, artinya sebaliknya, atau bisa juga dianalogikan sebagai tapi atau namun, menyatakan sesuatu yang kontradiktif atau bertentangan. Yang C also, artinya juga. Nah, ini sama dengan and atau dan yang berfungsi sebagai conjunction of similarities, kata sambung kesamaan. Artinya kalimat kiri dan kalimat kanan itu memiliki makna atau analogi yang sama. Yang D in other words. In other words diartikan dengan kata lain, Nah, conjunction ini berfungsi sebagai pengulangan sebuah makna dalam kalimat. Yang E after that. Nah, after that artinya setelah itu. After that digunakan sebagai conjunction yang menyambungkan dari segi step atau langkah, ya. Nah, di sini kita lihat kalimatnya, ya. Most people appreciate a value the importance of the ocean and see marine litter as a global problem. Blah blah blah. The challenge is connecting the dots. Nah, di sini diungkapkan, di kalimat sebelumnya diungkapkan bahwa orang-orang itu appreciate, menghargai, and value the importance of oceans and see marine litter as global warming. Artinya orang-orang menghargai dan menilai pentingnya laut, gitu kan. Titik-titik. Nah, di sini diungkapkan di bagian kalimat kedua, the challenge is connecting the dot. Sehingga kedua kalimat ini mengungkapkan sesuatu yang bertentangan. Nah, ya, satu sisi orang-orang itu menghargai, tapi satu sisi lagi ini adalah sebuah tantangan. Oke, sehingga kita memerlukan conjunction yang kontradiktif. Kita pilih B in contrast yang berfungsi untuk menyambungkan dua kalimat yang bermakna kontra. Oke, begitulah penjelasan soal ini. See you in the next practice.
Oke, kita bahas lagi soal bahasa Inggrisnya. Tetap semangat ya guys. Nah, kali ini masih di blank paragraph. Seperti biasa, kita cekidot dulu opsinya dari A sampai E. Di sini ada gap. Gap ini berarti jarak, celah, atau di sini bisa diartikan sebagai kesenjangan ya, kesenjangan, halangan. Nah, seperti itu. Yang B, cure. Cure ini bisa berarti kesembuhan atau penyembuhan gitu. Selanjutnya ada an advantage, artinya keuntungan. Keuntungan. Nah, yang D, an alternative. Nah, sebagai alternatif ya. Alternatif itu bisa diartikan sebagai sebuah cara ya, cara alternatif. Yang E ada an impediment ya, yang berarti halangan. Oke ya. Nah, sekarang kita cek ke soalnya. So many of human behaviors and decisions contribute to this problem, but rarely are there attempts to link their impact to the environment. Nah, kita mulai nih, yang ada blanknya. Behavioral science has been recognized as blah 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 to understand drivers of human behaviors, which support ongoing initiatives to clean up our environment. Nah, si kalimat ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama dibahas behavior science. Behavior science ya dikenali sebagai titik-titik to understand driver of human behavior which support. Nah, ya, jadi behavioral science ini atau pengetahuan tentang sains, tentang ilmu pengetahuan ini dianggap sebagai titik-titik yang nge-support clean up environment. Nah, sehingga bermakna positif. Nah, sehingga di sini ya, yang bermakna positif kita cek dulu nih, mana saja. Apakah A, kesenjangan. Nah, gap ya, gap ini dia bermakna negatif ya. A cure, ini positif ya, keuntungan. Advantage positif ya, alternatif positif, dan impediment itu negatif. Nah, berarti kita bisa memilih antara cure, advantage, atau alternatif, yaitu tentang behavioral science yang support, yang mendukung clean up environment. Oke, maka yang lebih tepat di sini adalah an advantage sebagai sebuah keuntungan ya, di mana bisa mengendalikan human behavior atau kebiasaan manusia dalam clean up environment atau membersihkan lingkungan. Oke, see you in the next practice. Thank you guys. Oke, ketemu lagi dalam latihan soal bahasa Inggris, masih di blank paragraph ya. Seperti biasa kita cek dulu opsinya dari A sampai E. A di sini ada aware yang berarti sadar atau menyadari ya. Yang B ada elated, artinya gembira atau bahagia atau senang. Excited berarti tertarik dalam artian bergairah atau bersemangat. Optimistic, nah ini pasti artinya optimis ya. Dan yang terakhir ada interested yang berarti tertarik. Oke, nah sekarang kita akan sambungkan ke kalimatnya. For instance, behavioral scientists have suggested that the public could be more blah 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 if powerful image were carried on everyday product, similar to that already being used on cigarette packaging. Nah, di sini diungkapkan bahwa behavioral scientist, kebiasaan saintis gitu kan, atau ilmiah ya,
have suggested the public bahwa masyarakat akan lebih titik-titik jika powerful image, jika image yang kuatnya bisa dipakai di produk-produk harian, dalam hal ini masalah lingkungan hidup ya. Nah, maka opsi yang sesuai di sini adalah aware atau sadar, menyadari. Nah, thank you so much. See you in the next practice. Thank you. Oke, masih semangat untuk pembahasan soal bahasa Inggrisnya. Nah, di kali ini ada sebuah teks yang membahas tentang technological advancement, yaitu perkembangan teknologi di bidang labor market, di bidang para pekerja. Nah, di sini diungkapkan bahwa para pekerja itu banyak digantikan oleh automatic machine. Oke, buat kalian yang belum baca teksnya, alangkah baiknya membaca teksnya dulu sebelum pembahasan, sehingga pembahasannya makin paham ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. The following are questions that the passage try to address, except, kecuali. Oke, ya jadi si soal ini menginginkan pertanyaan-pertanyaan yang nyambung ke passage-nya, kecuali berarti yang bukan ya. Oke, yang tidak berkaitan dengan teksnya. Kita cek yang A, who is affected by the automation of job. Nah, siapa yang affected, siapa yang terpengaruh. Nah, di sini diungkapkan di paragraf 1 ya. Occupation ya, therefore it is the low class and middle skill routine occupation that have been decimated by technological revolution. Berarti yang A ini terbahas di teks. Siapa yang affected, terpengaruh oleh automation of jobs, yaitu di sini low class and middle skill occupation ya. Yang B, how has the labor market become polarized? Nah, ini juga sama ya, dibahas di paragraf 1 ya, tentang polarized-nya. Nah, the polarization of the labor market, nah berarti dibahas. Yang C, what is the impact automation to wage condition? Oke, tentang wage condition juga dibahas di paragraf 2. Wages also become either high or low, berarti terbahas. Yang D, how can government balance automation and human labor? Membahas tentang government. Nah, di teks ini tidak ditemukan informasi tentang government. Oke, sehingga untuk except ini kemungkinan jawabannya D. Tapi kita cek dulu yang E. Why is human touch irreplaceable in the medical field? Nah, mengungkapkan kenapa si human touch ini ya, sentuhan manusia ini irreplaceable, tidak dapat tergantikan in the medical field. Nah, ini dibahas di paragraf 3 dalam kalimat a nurse interaction with his or her patient is inavailable and impossible to effectively replicated. Ya gitu, sehingga ada dibahas yang E ini di paragraf ketiga, sehingga yang tidak terbahas di teks ini adalah tentang government tadi, yang D. Oke ya, see you in the next practice and keep spirits.